Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Malam itu, langit kota penuh bintang, seakan turut merayakan peringatan Maulid Nabi. Ribuan jamaah memadati lapangan besar yang dihiasi lampu-lampu warna-warni dan spanduk bertuliskan, Maulid Nabi Muhammad SAW. Suasana khusyuk tercipta sejak lantunan syalawat menggema dari pengeras suara, bercampur haru dan kebahagiaan. Anak-anak berlarian kecil dengan bendera kecil bertuliskan, Jia Rasulullah. Sementara kaum ibu berkerudung rapi duduk di barisan belakang sambil memegang tasbih. Habib Syekh, dengan serban putih khasnya, berjalan menuju panggung utama diiringi gema takbir dan tepuk tangan meriah dari para jamaah. Para panitia mendekatinya sambil menyerahkan selembar kertas lirik lagu. Ini lirik baru, Habib. Kami yakin akan menghidupkan suasana, ujar salah satu panitia dengan penuh antusiasme. Tanpa berpikir panjang, Habib Syekh menerima lirik tersebut, mempercayai niat baik panitia. Di atas panggung, Habib Syekh tersenyum menyapa ribuan jamaah. Kita bersyalawat bersama malam ini untuk kekasih kita, Nabi Muhammad SAW, diserunya dengan suara lantang. Sambutan hangat dari jamaah membuat suasana semakin membuncah. Tanpa curiga, Habib mulai menyesuaikan dirinya dengan lirik baru yang diberikan, merasakan ketulusan malam itu sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Alunan suara merdu Habib Syekh mengalir seperti air, menghanyutkan siapa saja yang mendengarnya. Jamaah mulai mengayunkan tangan mereka, mengikuti irama syalawat yang kian menggetarkan suasana. Tidak ada yang menduga, di balik lirik yang disenandungkan, benih masalah mulai tertanam. Habib Syekh memulai lantunan syalawat dengan penuh semangat. Suaranya yang merdu memecah malam, menggema jauh hingga ke sudut lapangan. Lirik baru itu disambut meriah oleh jamaah. Kata-kata penuh pujian mengalir deras, memantik emosi dan semangat cinta pada agama dan Rasulullah. Rizik Syihab Guru NU, panutan kami, idola umat ini, demikian penggalan lirik yang keluar dari bibir Habib Syekh. Gemuruh takbir dan tepuk tangan menggema setelah syalawat selesai. Sebagian jamaah bahkan berdiri, berteriak dengan penuh semangat. Allahu Akbar! Syalawat ini benar-benar menggetarkan hati, ujar seorang pria dari barisan depan. Wajah Habib Syekh memancarkan kebahagiaan, tanpa menyadari makna tersembunyi dari lirik yang telah ia lantunkan. Di barisan para panitia, beberapa orang tersenyum puas melihat antusiasme jamaah. Mereka merasa berhasil menghadirkan nuansa baru dalam perayaan Maulid kali ini. Bahkan, beberapa jamaah mulai merekam momen bersejarah itu dengan ponsel mereka. Video-video pendek dengan cepat menyebar dari satu jamaah ke jamaah lain, seperti percikan api yang mulai menjilat kayu kering. Namun, di sisi lain lapangan, seorang lelaki tua berpeci hitam mendengarkan lirik itu dengan dahi mengernyit. Raut wajahnya berubah, seolah menyadari ada sesuatu yang keliru. Ia berbisik pada rekannya, ya apa benar Habib Syekh mengatakan Rizik Syihab Guru NU? Ini bisa jadi masalah besar. Keesokan harinya, suasana dunia maya dikejutkan oleh video lantunan syalawat Habib Syekh. Video tersebut menyebar begitu cepat di berbagai platform media sosial. Banyak warganet mengapresiasi lantunan suara Habib yang merdu dan syahdu. Masya Allah, suara Habib Syekh ini sungguh menyejukkan hati. Di komentar salah satu netizen, mendapat ribuan likes. Namun, di tengah gelombang pujian, muncul suara-suara kritis yang mempertanyakan penggalan lirik tertentu. Tunggu, apa benar Habib Syekh bilang Rizik Syihab Guru dan idola NU? Sejak kapan? Ditulis akun anonim yang di-retweet puluhan ribu kali. Perlahan, narasi apresiasi mulai bergeser menjadi perdebatan sengit. Beberapa tokoh dari kalangan NU mulai menyatakan keberatannya di media sosial. Lirik itu tidak seharusnya diucapkan. NU punya sejarah, guru, dan panutan yang jelas. Ini bisa menyesatkan jamaah, ditulis salah satu pengurus wilayah NU dalam pernyataannya. Komentar-komentar serupa pun mulai membanjiri lini massa. Habib Syekh, yang awalnya tidak menyadari apa yang terjadi, dikejutkan oleh stafnya saat menunjukkan video-video tersebut. Habib, ini mulai ramai di media sosial, ucap seorang staf dengan raut wajah khawatir. Habib Syekh hanya terdiam, mencoba memahami situasi yang mulai berkembang di luar kendalinya.
Hari itu, berbagai tokoh NU mulai mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka mengecam keras lirik yang dibawakan Habib Syekh, menyebutnya sebagai tindakan yang menyimpang dari prinsip Nahdlatul Ulama. Guru kita adalah KH Hasyim Asy'ari, bukan tokoh lain. Kami harap Habib Syekh bisa menjelaskan pernyataan tersebut, ujar salah seorang ulama NU dalam konferensi pers singkat. Di kalangan warga NU, perbincangan mengenai lirik itu semakin memanas. Sebagian mempertanyakan mengapa Habib Syekh tidak lebih berhati-hati, sementara lainnya menuntut permintaan maaf secara terbuka. Jangan membawa nama NU sembarangan. Ini bukan hal kecil, ujar seorang jamaah di sebuah grup WhatsApp keluarga NU. Habib Syekh mulai merasakan ada yang tidak beres. Ponselnya tak henti bergetar oleh panggilan dari berbagai pihak, termasuk beberapa ulama yang meminta klarifikasi. Ia merasa tersudut, padahal awalnya hanya berniat untuk bersyalawat seperti biasa. Saya tidak tahu lirik itu akan menjadi masalah, bisiknya dalam hati. Sore harinya, Habib Syekh duduk di ruangannya, menatap layar ponsel dengan raut wajah gelisah. Berbagai kecaman dan kritik terus membanjiri akun media sosialnya. Ia merasa bingung dan kecewa, menyadari bahwa satu kalimat dalam syalawat itu telah mengundang badai yang begitu besar. Gelombang protes di media sosial mencapai puncaknya. Tagar Habib Syekh dan NU Trending menduduki posisi teratas. Pendukung Habib Syekh berusaha membela idolanya, mengatakan bahwa ia hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Sementara itu, jamaah NU yang marah tidak berhenti menyuarakan protes mereka. Habib Syekh harus minta maaf. Ini menyangkut martabat ulama kita, tulis seorang netizen. Sebaliknya, pendukung Habib membalas, kalian terlalu berlebihan. Habib Syekh hanya membaca lirik yang diberikan. Perdebatan itu menyulut emosi di antara kedua belah pihak, memecah suasana menjadi panas. Di berbagai grup dan forum, diskusi semakin melebar. Bahkan, ada yang mempertanyakan niat panitia penyelenggara. Siapa yang membuat lirik ini? Apakah ini sengaja untuk memancing keributan? Spekulasi itu mulai menyeruak. Situasi semakin rumit, dan Habib Syekh merasa tak lagi bisa mengendalikan arus yang terus membesar. Pihak panitia akhirnya buka suara, menyatakan bahwa lirik tersebut dibuat dengan niat baik tanpa menyangka akan menimbulkan kontroversi. Namun, klarifikasi itu tidak cukup meredakan situasi. Semua mata tertuju pada Habib Syekh, menunggu langkah apa yang akan ia ambil. Malam itu, Habib Syekh duduk sendirian di ruangan kecil tempat ia biasa berzikir. Keheningan menyelimuti, hanya suara detak jarum jam yang terdengar samar. Tatapannya kosong, pikirannya melayang mengingat peristiwa beberapa hari terakhir. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Gumamnya lirih, sambil jemarinya memutar butiran tasbih satu persatu. Habib mulai menyadari betapa besar tanggung jawab yang ia pikul sebagai seorang tokoh agama. Setiap kata yang ia ucapkan, bahkan dalam suasana khusyuk seperti Maulid Nabi, akan selalu mendapat sorotan. Kesalahannya kali ini bukan hanya tentang lirik, tetapi juga kelalaiannya dalam memahami dampak kata-katanya terhadap umat. Dalam hatinya, Habib Syekh merasa menyesal. Ia tidak pernah berniat menyinggung siapapun, apalagi Nahdlatul Ulama yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga tradisi Islam di Nusantara. Jika saya bisa memutar waktu, saya akan memastikan lirik itu tidak pernah saya lantunkan, bisiknya, matanya menerawang jauh. Esok paginya, Habib Syekh memutuskan untuk memberikan pernyataan terbuka. Di hadapan para wartawan dan tokoh-tokoh agama, dengan suara yang penuh ketulusan ia berkata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama dan seluruh umat Islam. Saya hilaf, dan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi saya. Pernyataan itu membawa ketenangan bagi sebagian pihak, namun Habib Syekh tahu, perjalanan untuk memulihkan keadaan masih panjang. Desakan agar Habib Syekh memberikan penjelasan semakin keras terdengar dari berbagai kalangan NU. Para ulama dan tokoh-tokoh NU mulai mengeluarkan pernyataan terbuka, menuntut penjelasan yang transparan dan permintaan maaf yang tegas. Ini bukan soal kecil, ini soal menjaga marwah Nahdlatul Ulama dan menghormati para pendirinya, ujar salah satu kiai sepuh NU dalam sebuah wawancara. Di pesantren-pesantren dan majelis-majelis, jamaah mulai membicarakan persoalan ini dengan serius. Para santri menggeleng-gelengkan kepala, merasa kecewa karena lirik itu terkesan mengabaikan sejarah besar NU yang dibangun oleh KH Hasyim Asy'ari. Habib Syekh harus segera menjelaskan maksud dari ucapannya, atau ini akan menjadi bola liar, kata seorang ustaz muda dalam pengajian di daerah Jawa Timur. Sementara itu, di media sosial, tokoh-tokoh NU mengimbau agar umat tidak terprovokasi dan tetap tenang. Namun, desakan kepada Habib Syekh untuk memberikan klarifikasi yang lebih tegas semakin membesar.
Habib Syekh, kami menunggu penjelasan Anda, tulis salah satu akun resmi NU. Situasi kian memanas, dan semua mata tertuju pada bagaimana Habib Syekh akan merespons. Di kediamannya, Habib Syekh merasakan tekanan yang semakin berat. Telepon dari berbagai pihak terus berdatangan, membuat suasana hatinya semakin kacau. Dengan napas berat, ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menunda memberikan pernyataan. Baiklah, saya harus bicara, gumamnya lirih. Habib Syekh akhirnya merilis klarifikasi awal melalui rekaman video singkat. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa lirik tersebut dibaca tanpa ada maksud merendahkan atau menyinggung pihak manapun. Lirik itu saya terima begitu saja dari panitia, dan saya tidak memeriksa dengan teliti sebelumnya. Saya minta maaf jika ada yang merasa tersinggung atau terganggu, ucapnya dengan nada lembut. Sayangnya, klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya meredakan situasi. Beberapa pihak menilai pernyataan itu terlalu umum dan terkesan menghindari inti masalah. Permintaan maafnya samar, dan tidak menjelaskan kenapa lirik itu diucapkan di acara sebesar Maulid Nabi, di komentar salah satu ulama NU di media online. Video klarifikasi itu pun mendapat beragam reaksi, sebagian membela Habib Syekh, namun sebagian besar menuntut penjelasan yang lebih rinci dan tegas. Di kalangan jamaah NU, kekecewaan semakin mendalam. Mereka merasa klarifikasi awal itu hanya memperkeruh suasana. Habib Syekh harus lebih tegas, tidak boleh menggampangkan hal sebesar ini, ujar seorang tokoh NU di sebuah forum diskusi. Media sosial kembali dipenuhi perdebatan sengit antara pendukung Habib Syekh dan mereka yang kecewa. Habib Syekh duduk termenung di ruang kerjanya setelah klarifikasi itu dirilis. Telepon dari kerabat dan sahabatnya terus berdatangan, memberi nasihat agar ia segera menyelesaikan masalah ini dengan langkah yang lebih konkret. Habib, ini belum selesai. Anda harus segera bergerak, bisik seorang sahabat dekat. Hari demi hari berlalu, namun gelombang protes tidak mereda. Tekanan datang dari berbagai arah, tokoh agama, organisasi, bahkan dari sebagian pengikutnya sendiri yang mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Telepon genggam Habib Syekh tak pernah berhenti berdering, pesan-pesan masuk silih berganti dengan nada mendesak. Habib, segera selesaikan ini. Umat butuh jawaban, tulis salah satu tokoh agama yang dihormati. Di sisi lain, beberapa pengikut setia mulai goyah. Mereka merasa bingung harus berpihak kepada siapa dalam situasi ini. Habib Syekh merasakan keheningan yang menusuk, ia seakan kehilangan sebagian dukungan yang selama ini menjadi kekuatan baginya. Di media sosial, narasi-narasi negatif semakin liar, mengisolasi posisi Habib Syekh di tengah arus besar kritik. Semua ini terjadi karena keteledoran saya, gumam Habib Syekh dalam diam. Tubuhnya terasa lelah, dan pikirannya mulai diliputi keraguan. Tekanan yang datang dari semua sisi membuatnya merasa semakin terpojok. Bahkan beberapa majelis syalawat yang direncanakan dalam waktu dekat dibatalkan secara mendadak karena situasi yang tidak kondusif. Habib Syekh sadar bahwa ia tak bisa terus diam. Ia perlu melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar klarifikasi, sesuatu yang bisa meredakan amarah dan membawa kedamaian di tengah umat. Namun, langkah apa yang harus diambil? Ia belum menemukan jawabannya. Situasi semakin memanas ketika pendukung Habib Syekh dan warga NU mulai membentuk kubu-kubu yang saling berhadapan. Media sosial menjadi medan pertempuran argumen yang penuh emosi. Habib Syekh hanya manusia biasa yang hilaf, mengapa harus dibesar-besarkan, tulis salah seorang pendukung setia Habib. Namun, di sisi lain, kubu yang kecewa berkeras, ini bukan sekadar kehilafan. Ini soal menjaga warisan dan harga diri para ulama NU. Keretakan ini juga terlihat di berbagai majelis syalawat dan pengajian. Sebagian jamaah tetap menunjukkan dukungan pada Habib Syekh, namun ada juga yang memilih untuk menjauh sementara hingga situasi mereda. Beberapa tokoh habaib pun mulai angkat bicara, menyarankan agar kedua pihak menahan diri dan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan ini. Habib Syekh merasakan kesedihan mendalam melihat kondisi umat yang terpecah belah. Seharusnya syalawat mempersatukan, bukan memecah belah, ujarnya dalam hati. Ia tahu, keputusannya untuk melantunkan lirik itu, betapapun tanpa sengaja, telah menimbulkan luka yang sulit diobati dengan kata-kata semata. Di tengah keterpecahan itu, beberapa sahabat dan penasihat mendatangi Habib Syekh. Habib, ini saatnya untuk bertemu langsung dengan para tokoh NU. Dialog adalah satu-satunya jalan, isaran mereka dengan nada tegas. Habib Syekh mengangguk pelan, meski dalam hatinya ada rasa khawatir yang tak bisa ia sembunyikan. Setelah mempertimbangkan berbagai nasihat, Habib Syekh akhirnya setuju untuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh NU. Pertemuan itu diatur secara tertutup di salah satu pesantren ternama.
Kehadirannya didampingi oleh beberapa penasihat dekat dan keluarga. Bismillah, semoga ini menjadi jalan keluar, igumamnya saat melangkah memasuki ruangan pertemuan. Di dalam ruangan, para ulama NU sudah duduk menunggu. Raut wajah mereka serius, mencerminkan harapan agar masalah ini bisa diselesaikan dengan bijak. Habib Syekh menyapa mereka dengan takzim, duduk di hadapan mereka dengan sikap rendah hati. Suasana terasa berat, seakan tak ada seorang pun yang ingin memulai pembicaraan. Salah satu kiai akhirnya membuka suara. Habib, kita di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Tapi ada hal-hal yang harus kita luruskan demi umat dan demi kehormatan para ulama pendahulu kita, ya ujarnya dengan suara tenang namun tegas. Para hadirin lainnya mengangguk, seakan menyetujui pernyataan tersebut. Habib Syekh mendengarkan dengan seksama, wajahnya mencerminkan rasa hormat yang mendalam. Ia tahu, pertemuan ini adalah langkah penting, meskipun terasa sulit. Dalam hati, ia berdoa semoga semua pihak bisa menemukan titik temu untuk menyelesaikan persoalan ini. Setelah pertemuan tertutup itu, Habib Syekh dan tokoh-tokoh NU sepakat untuk membuka dialog terbuka demi meredakan ketegangan di tengah umat. Dialog ini direncanakan melibatkan berbagai pihak, termasuk habaib, ulama NU, dan tokoh masyarakat lainnya. Tujuannya jelas, mencari penyelesaian yang damai dan menghindari perpecahan lebih jauh. Panitia mulai bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Habib Syekh mempersiapkan dirinya untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus serta penjelasan yang lebih mendalam. Di sisi lain, para tokoh NU juga berkomitmen untuk menyampaikan nasihat dan klarifikasi yang diperlukan dengan penuh kebijaksanaan. Habib Syekh merasa lega meski hatinya masih diliputi kegelisahan. Ini bukan tentang saya lagi, ini tentang umat. Kita harus bergerak bersama menuju persatuan, ia ucapnya pada seorang sahabat dekat. Ia menyadari bahwa dialog ini adalah kesempatan terakhir untuk menyatukan kembali hati yang terlanjur retak. Hari dialog akhirnya tiba. Ruangan besar di salah satu pesantren ternama dipenuhi oleh para tokoh NU, habaib, dan perwakilan jamaah. Sorotan mata semua yang hadir tertuju pada satu tujuan, mencari titik temu untuk menyelesaikan persoalan yang telah memicu kegaduhan. Suasana terasa tegang, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Bisik-bisik pelan memenuhi ruangan sebelum dialog dimulai. Habib Syekh memasuki ruangan dengan langkah perlahan. Wajahnya terlihat tenang, namun ada gurat kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Ia menyapa semua tokoh yang hadir dengan penuh hormat, menundukkan kepala sebagai tanda kerendahan hati. Para ulama NU duduk dengan raut wajah serius. Ini bukan lagi persoalan pribadi, tapi menyangkut kehormatan sejarah dan marwah pendiri NU. Seorang kiai sepuh membuka dialog dengan suara berat namun berwibawa. Habib Syekh, kami datang bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah. Kami di sini demi persatuan umat, dan yang paling penting, demi menjaga marwah KH. Hasyim Asy'ari dan para pendahulu kami. Suasana ruangan terasa makin hening, semua orang mendengarkan dengan seksama. Habib Syekh menunduk sejenak, menarik napas panjang sebelum berbicara. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri. Dengan segala kerendahan hati, saya mengakui kesalahan saya karena tidak berhati-hati dalam memilih lirik yang dilantunkan. Saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung atau mengabaikan jasa besar KH. Hasyim Asy'ari dan NU. Untuk itu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, ia ujarnya dengan suara yang tulus. Sejenak, ruangan kembali sunyi. Kata-kata Habib Syekh menggema dalam keheningan itu. Para ulama saling berpandangan, sebagian terlihat mulai melunak. Namun, dialog ini masih panjang, dan kedua belah pihak sadar bahwa ini bukan sekadar soal maaf, melainkan soal merajut kembali kepercayaan dan persatuan yang telah sedikit terkoyak. Di hadapan para ulama NU dan habaib, Habib Syekh berdiri dengan penuh kerendahan hati. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan permintaan maaf yang lebih dalam dan tulus. Saya, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, memohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan saya. Saya menyadari betapa pentingnya menjaga kehormatan para ulama dan pendiri NU, terutama KH. Hasyim Asy'ari. Kesalahan ini adalah pelajaran berharga bagi saya, ia ucapnya dengan tegas. Suasana ruangan hening seketika, sebagian tokoh mengangguk kecil tanda menghargai permintaan maaf tersebut. Namun, di sisi lain, beberapa pihak masih terlihat ragu. Seorang kiai dari Jawa Timur berdiri dan berkata, "Jika kami menghargai permintaan maaf Anda, Habib. Namun, apa yang Anda ucapkan telah menimbulkan luka di hati sebagian jamaah NU. Pemulihan kepercayaan ini butuh proses panjang." Di luar ruangan,
Kabar tentang permintaan maaf itu langsung menyebar ke berbagai media. Ada yang menyambut baik langkah tersebut, namun ada pula yang beranggapan permintaan maaf itu belum cukup menyentuh akar persoalan. Tulus, tapi harus ada komitmen untuk memperbaiki situasi, ujar seorang tokoh NU dalam wawancara. Habib Syekh menyadari bahwa satu permintaan maaf saja tidak cukup untuk meredakan situasi yang telah memanas. Ini baru awal, bisiknya dalam hati. Beban moral terasa semakin berat, namun ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil untuk memulihkan keadaan. Pertemuan dilanjutkan dengan sesi masukan dan kritik dari para tokoh NU. Satu persatu ulama angkat bicara, menyampaikan pandangan mereka dengan bahasa yang tegas namun tetap konstruktif. Seorang kiai muda menyatakan, "Ya Habib Syekh, Anda adalah panutan umat. Setiap kalimat yang Anda sampaikan memiliki dampak besar. Ini bukan hanya kesalahan lirik, tapi juga ketidakhati-hatian dalam memahami makna sejarah." Habib Syekh mendengarkan setiap kalimat dengan penuh perhatian, tidak sekalipun ia menyela. Sorot matanya menunjukkan keikhlasan untuk belajar dan menerima kritik. Kritik pedas pun muncul dari beberapa tokoh yang lebih senior. "Mengapa Anda tidak memeriksa lirik itu sebelum dilantunkan? Ini peringatan bagi semua pemuka agama agar lebih bijak dan teliti," ujar salah seorang ulama dengan nada tajam. Meskipun kritik yang disampaikan cukup keras, ada pula masukan positif yang diberikan. "Kami tidak ingin Anda berhenti berdakwah, Habib. Kami hanya ingin agar dakwah Anda semakin berhati-hati dan mencerminkan nilai-nilai Islam yang penuh kebijaksanaan," ujar seorang habaib yang duduk di barisan depan. Setelah sesi itu selesai, Habib Syekh berdiri dan berkata, "Saya menerima semua kritik dan masukan ini dengan hati terbuka. Ini adalah pengingat bagi saya untuk selalu belajar dan lebih berhati-hati dalam setiap langkah." Kalimat itu mendapat anggukan dari beberapa tokoh, meski ketegangan masih terasa. Malam itu, sepulang dari pertemuan, Habib Syekh duduk sendirian di ruangan kecilnya. Cahaya lampu yang redup membuat suasana semakin sunyi. Ia memandangi tumpukan kitab di hadapannya sambil merenung dalam-dalam. Betapa beratnya amanah sebagai seorang dai, pikirnya. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya ternyata bisa menimbulkan gelombang yang begitu besar. Habib Syekh menyadari bahwa sebagai figur publik, segala tindakannya selalu berada di bawah sorotan. Sebagai seorang habib yang dicintai umat, ia memiliki tanggung jawab moral yang tidak bisa diremehkan. Rasa bersalah membayangi hatinya, namun di sisi lain, ia merasa ini adalah ujian yang harus ia lalui sebagai bentuk pembersihan diri. Dalam kesendiriannya, ia berzikir panjang, memohon petunjuk kepada Allah. "Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk memperbaiki kesalahanku. Jangan biarkan umat MU terpecah karena kealpaanku," doanya lirih. Malam itu, Habib Syekh bertekad untuk menebus kehilafannya dengan langkah yang lebih nyata. Dalam pencariannya untuk memahami lebih dalam, Habib Syekh mulai mempelajari sejarah NU dan kiprah KH. Hasyim Asy'ari. Dengan bantuan seorang sahabatnya yang juga seorang sejarawan, ia membuka lembaran-lembaran tentang perjuangan pendiri NU dalam menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. KH. Hasyim Asy'ari bukan sekadar pendiri organisasi, beliau adalah simbol perjuangan Islam moderat di Indonesia, ujar sahabatnya. Habib Syekh mendengarkan dengan saksama, membaca kisah demi kisah tentang perjuangan para ulama NU di masa penjajahan hingga kini. Ternyata begitu besar jasa mereka bagi negeri ini, gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai memahami bahwa menjaga narasi sejarah bukan sekadar kewajiban NU, tetapi tanggung jawab seluruh umat Islam. Kesadaran itu menambah beban moral di hatinya, namun juga menyalakan tekad baru untuk lebih menghormati perjuangan ulama terdahulu. "Saya harus menjadi bagian dari mereka yang menjaga warisan ini," ujar Habib Syekh dalam hati. Pelajaran itu membuka perspektif baru baginya tentang pentingnya peran ulama dalam menjaga persatuan umat. Di tengah upaya Habib Syekh memperbaiki situasi, suara dari jamaah dan umat mulai bermunculan dengan berbagai respons. Sebagian jamaah yang selama ini mendukungnya tetap memberikan loyalitas penuh. Habib Syekh telah minta maaf dengan tulus. "Sudah saatnya kita bersatu lagi," ujar salah seorang pengikut setianya dalam sebuah pengajian. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula jamaah yang merasa kecewa. Maulid Nabi adalah momen suci, bagaimana mungkin lirik seperti itu dilantunkan? "Kami butuh lebih dari sekadar maaf," dikeluh seorang jamaah NU di media sosial. Suara-suara ini semakin beragam, mencerminkan perpecahan yang belum sepenuhnya reda. Habib Syekh mendengar semua itu. Ia sadar bahwa memulihkan kepercayaan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lari dari tanggung jawab. "Umat berhak kecewa, dan tugas saya adalah membuktikan bahwa saya bisa belajar dari kesalahan ini,"
ucapnya dalam sebuah perbincangan tertutup. Langkah Habib Syekh untuk merajut kembali hubungan dengan NU bukanlah perkara mudah. Tantangan demi tantangan terus berdatangan. Di media sosial, perdebatan masih berlangsung sengit. Beberapa pihak justru memanfaatkan situasi ini untuk memperkeruh keadaan, menyebarkan narasi yang semakin membelah umat. Namun, Habib Syekh tidak mundur. Dengan tekad yang kuat, ia mulai merencanakan sejumlah pertemuan dengan para ulama NU di berbagai daerah. Saya harus hadir langsung di tengah mereka. Ini bukan hanya soal lisan, tetapi juga perbuatan, ujarnya kepada para penasihatnya. Di sisi lain, Habib Syekh juga mulai menyerukan persatuan kepada para pengikutnya. Dalam sebuah majelis syalawat, ia berkata, perpecahan ini tidak membawa manfaat apapun bagi kita. Mari kita saling memaafkan dan kembali bersatu dalam cinta kepada Nabi Muhammad dan para ulama. Tantangan itu terasa berat, namun Habib Syekh percaya bahwa dengan niat yang tulus dan usaha yang nyata, persatuan umat bisa dirajut kembali. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih bijak dan penuh kehati-hatian, ujarnya dengan penuh keyakinan. Setelah melewati badai kritik dan introspeksi panjang, Habib Syekh mulai melihat pengalaman ini sebagai pelajaran yang sangat berharga. Di sela-sela kesibukannya, ia semakin banyak menghabiskan waktu untuk mendalami kitab-kitab tentang akhlak dan sejarah para ulama. Ia juga mulai berdiskusi intens dengan para penasihat dan kiai NU untuk memahami lebih dalam konteks budaya serta peran penting KH. Hasyim Asy'ari dalam sejarah Islam di Indonesia. Saya menyadari bahwa menjadi pemimpin spiritual bukan sekadar soal dakwah, tetapi juga soal menjaga persatuan umat dan kehormatan para ulama, ucapnya kepada seorang penasihatnya. Ia semakin memahami bahwa seorang dai harus mampu berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakannya, karena pengaruhnya bisa meluas lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam beberapa kesempatan tertutup, Habib Syekh mulai berbicara kepada para sahabat dan pengikutnya. Ia meminta maaf bukan hanya sebagai bentuk formalitas, tetapi sebagai janji untuk terus memperbaiki dirinya. Perjalanan seorang dai tidak pernah berhenti. Setiap kesalahan adalah pengingat bahwa kita harus terus belajar, katanya lembut. Proses pembelajaran ini membuat Habib Syekh lebih bijaksana. Ia mulai mempersiapkan langkah-langkah nyata untuk merangkul kembali semua pihak dan menjalin kembali ukhuwah yang sempat terganggu. Menyadari bahwa klarifikasi pertama belum cukup untuk meredakan situasi, Habib Syekh memutuskan untuk menyampaikan pernyataan kedua yang lebih tegas dan jelas. Dalam sebuah video resmi yang dirilis ke publik, ia tampil dengan raut wajah serius namun tetap tenang. Saya, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Nahdlatul Ulama, para ulama, dan seluruh umat Islam yang merasa tersakiti. Saya mengakui kesalahan ini sepenuhnya tanpa membela diri. Tidak ada maksud sedikitpun dari saya untuk merendahkan tokoh besar KH. Hasyim Asy'ari atau sejarah perjuangan NU, ucapnya dengan nada tulus. Klarifikasi kali ini lebih lugas dan langsung menyentuh persoalan inti. Habib Syekh juga menyatakan komitmennya untuk terus belajar dan lebih berhati-hati dalam berdakwah. Sebagai seorang dai, saya sadar bahwa menjaga persatuan umat jauh lebih penting daripada ego pribadi, ditambahnya. Video itu tersebar luas di media sosial, ditonton oleh ribuan orang dalam waktu singkat. Kejujuran dan ketulusan Habib Syekh dalam menyampaikan klarifikasi kedua ini mulai menggugah banyak pihak untuk berpikir lebih jernih. Klarifikasi kedua Habib Syekh memicu berbagai reaksi di kalangan umat dan tokoh NU. Sebagian tokoh NU menyambut baik sikap tegas Habib Syekh yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Ini langkah yang bijak. Habib Syekh menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang mau belajar dari kesalahan, ujar seorang kiai dalam wawancara. Namun, sebagian lainnya masih skeptis. Kita terima permintaan maafnya, tapi kita perlu memastikan ini tidak akan terulang. Hormat kepada ulama dan sejarah adalah harga mati, tegas seorang ulama senior dari Jawa Timur. Skeptisisme ini lahir bukan dari kebencian, melainkan dari keinginan untuk menjaga marwah NU dan para pendirinya. Di sisi jamaah, situasinya pun beragam. Sebagian besar pengikut Habib Syekh menerima klarifikasi tersebut dengan hati lapang, mengajak semua pihak untuk kembali bersatu. Habib Syekh telah meminta maaf dengan tulus. Saatnya kita bergerak maju, kata seorang jamaah dalam komentar di media sosial. Namun, ada pula segelintir pihak yang masih sulit menerima. Reaksi ini membuat Habib Syekh semakin menyadari bahwa jalan menuju pemulihan tidak akan mudah, tetapi ia siap melaluinya dengan sabar dan tekad yang kuat. Melihat situasi yang belum sepenuhnya pulih, Habib Syekh mengambil inisiatif untuk membuka dialog lanjutan dengan tokoh-tokoh NU dan habaib. Ia sadar bahwa membangun kembali kepercayaan memerlukan lebih dari sekadar kata-kata, dibutuhkan pertemuan hati dan kesediaan untuk mendengar.
Saya ingin bertemu langsung dengan para ulama, berbicara dari hati ke hati, bukan hanya di depan kamera, ujarnya kepada timnya. Beberapa penasihat mendukung langkah ini, menyadari bahwa rekonsiliasi sejati hanya bisa dicapai melalui dialog yang terbuka dan tulus. Habib Syekh kemudian mengatur pertemuan-pertemuan kecil dengan ulama NU di berbagai daerah. Dalam pertemuan itu, ia dengan rendah hati menyampaikan penyesalannya secara langsung dan mendengarkan keluh kesah serta masukan dari para tokoh tersebut. Kami tidak menuntut Anda sempurna, Habib, tapi kami ingin semua pemimpin umat memahami pentingnya menjaga keseimbangan dalam berdakwah, ujar seorang ulama bijak. Langkah ini mulai membuka jalan menuju pemahaman yang lebih baik. Meskipun prosesnya masih panjang, tanda-tanda rekonsiliasi mulai tampak dari sikap lebih terbuka dari kedua belah pihak. Salah satu pertemuan besar antara Habib Syekh dan para ulama NU berlangsung di sebuah pondok pesantren tua. Suasana diskusi kali ini terasa lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Para pihak datang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membahas solusi terbaik agar kejadian serupa tidak terulang. Ini adalah ujian bagi kita semua, ujar seorang kiai NU di awal pertemuan. Habib Syekh adalah saudara kita, dan kita sama-sama ingin menjaga persatuan umat. Habib Syekh mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap masukan dan kritik yang disampaikan. Dalam suasana diskusi yang produktif itu, para pihak mulai memahami perspektif masing-masing. Habib Syekh menyampaikan tekadnya untuk selalu memuliakan sejarah ulama dan belajar lebih dalam tentang nilai-nilai perjuangan NU. Saya akan menjadikan ini sebagai pelajaran terbesar dalam hidup saya, ujarnya dengan tulus. Pada akhirnya, pertemuan itu diakhiri dengan doa bersama, sebagai simbol harapan baru. Ulama dan habaib saling berjabat tangan, menandai awal dari proses pemulihan hubungan yang sempat renggang. Inilah ukhuwah Islamiyah yang harus kita jaga bersama, bisik seorang kiai dengan senyum lega. Setelah berbagai dialog, kritik, dan introspeksi, Habib Syekh semakin memahami arti pentingnya menjaga kehormatan ulama dan narasi sejarah. Di perpustakaan pribadinya, ia menghabiskan waktu berhari-hari mempelajari karya-karya K.H. Hasyim Asy'ari dan sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama. K.H. Hasyim Asy'ari adalah tiang utama perjuangan umat di negeri ini. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang beliau dan ulama lainnya, kita akan kehilangan arah, gumam Habib Syekh saat membuka halaman kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Semakin ia mendalami, semakin ia sadar bahwa penghormatan kepada ulama bukan sekadar tradisi, tetapi fondasi penting yang menjaga persatuan umat. Pemahaman baru ini membawa perubahan mendalam dalam dirinya. Ia menyadari bahwa setiap perkataan dan tindakannya bukan hanya miliknya sendiri, tetapi milik umat yang melihatnya sebagai teladan. Ia mulai memperbaiki cara dakwahnya, memastikan bahwa setiap lirik, ucapan, dan tindakan disaring dengan teliti dan penuh kehati-hatian. Dalam hati, Habib Syekh berjanji untuk selalu menjaga amanah sebagai seorang dai. Menjaga kehormatan ulama berarti menjaga kehormatan umat. Ini bukan beban, tapi tanggung jawab mulia yang harus saya emban dengan baik, ujarnya. Beberapa waktu kemudian, Habib Syekh menghadiri sebuah forum terbuka yang dihadiri oleh para ulama NU, habaib, dan jamaahnya. Dengan penuh rendah hati, ia berdiri di hadapan mereka. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi sebagai manusia yang belajar dari kesalahan, katanya dengan suara yang tenang dan tulus. Dalam pidatonya, Habib Syekh menekankan pentingnya menghormati semua tokoh Islam tanpa terkecuali, serta menjaga narasi sejarah sebagai warisan yang harus dilestarikan. Ulama adalah penerang jalan kita. Tanpa mereka, kita bagaikan berjalan dalam kegelapan, ucapnya dengan tegas. Ia mengajak jamaah untuk mengutamakan ukhuwah Islamiyah dan menghargai perbedaan pandangan sebagai rahmat. Perpecahan hanya akan melemahkan kita. Mari kita rawat kebersamaan dan jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk kita semua, ditambahnya. Pidato itu mendapat sambutan hangat. Sikap rendah hati dan keikhlasan Habib Syekh berhasil menyentuh hati banyak orang. Seorang kiai NU bahkan berbisik, ini tanda seorang pemimpin sejati, mau belajar, mau mendengar, dan mau merendahkan diri. Dalam acara Maulid Nabi berikutnya yang dihadiri ribuan jamaah, Habib Syekh kembali naik ke panggung dengan membawa misi yang lebih besar. Dengan suara lantang dan penuh kelembutan, ia menyampaikan pesan perdamaian dan kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah. Peristiwa yang lalu adalah ujian bagi kita semua. Namun, dari ujian itu kita belajar bahwa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan para ulama harus menyatukan, bukan memecah belah, serunya. Lantunan syalawat menggema, membawa ketenangan ke dalam hati setiap jamaah yang hadir. Di sela acara, Habib Syekh meminta doa bersama untuk seluruh ulama, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat.
Ia juga menyerukan pentingnya menjaga persatuan umat di tengah perbedaan. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi ukhuwah kita harus tetap kokoh. Inilah ajaran Islam yang sebenarnya, katanya. Acara itu menjadi momentum baru. Jamaah yang hadir merasakan aura kedamaian yang lebih kuat. Para tokoh NU yang hadir pun terlihat lebih terbuka, bahkan beberapa di antara mereka bersalaman hangat dengan Habib Syekh di akhir acara. Proses rekonsiliasi antara Habib Syekh dan kalangan NU tidak berlangsung instan. Namun, tanda-tanda perdamaian mulai terlihat jelas. Beberapa tokoh NU yang awalnya kecewa kini mulai membuka diri. Habib Syekh telah menunjukkan itikat baiknya. Kesalahan itu manusiawi, dan beliau sudah belajar banyak, ujar seorang ulama senior dalam sebuah acara tertutup. Jamaah dari kedua pihak yang sempat terpecah pun perlahan mulai bersatu. Majelis syalawat kembali dipenuhi oleh jamaah dari berbagai latar belakang, menunjukkan bahwa semangat kebersamaan telah mulai pulih. Habib Syekh terus melakukan perbaikan dan memperkuat hubungan dengan para tokoh NU. Ia sering berkunjung ke pesantren-pesantren, duduk bersama para kiai, dan berdialog dengan penuh ketulusan. Saya ingin hubungan ini lebih kokoh dari sebelumnya, ujarnya dalam salah satu pertemuan. Meskipun luka itu tidak hilang sepenuhnya, proses penyembuhan terus berjalan. Semangat persatuan umat mulai dirasakan kembali di tengah masyarakat. Dari peristiwa yang mengguncang itu, Habib Syekh muncul sebagai sosok yang lebih bijak dan dewasa. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal membimbing umat, tetapi juga soal menjaga harmoni, memahami sejarah, dan merangkul perbedaan. Setiap kali ia berdakwah, Habib Syekh kini lebih hati-hati dalam memilih kata-kata. Lirik-lirik salawatnya dipenuhi pesan tentang kebersamaan, cinta, dan penghormatan kepada para ulama. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Kita tumbuh menjadi lebih baik karenanya, ucapnya dalam sebuah majelis. Habib Syekh pun menjadi simbol kebijaksanaan dan perdamaian. Banyak tokoh NU dan habaib mengakui bahwa ia telah tumbuh menjadi sosok yang lebih matang. Jamaahnya pun semakin kuat dalam memegang prinsip ukhuwah Islamiyah, menghargai perbedaan tanpa melupakan persatuan. Cerita ini ditutup dengan refleksi mendalam tentang pentingnya menjaga harmoni di tengah umat Islam. Kesalahan yang sempat memicu perpecahan akhirnya menjadi pintu bagi pembelajaran dan kedewasaan. Habib Syekh, melalui pengalaman pahit ini, mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus rendah hati, mau belajar, dan berani meminta maaf. Di akhir sebuah acara besar, Habib Syekh menyampaikan pesannya dengan penuh kehangatan. Perbedaan itu sunatullah, tetapi perpecahan bukanlah jalan kita. Mari kita belajar dari sejarah, menghormati para ulama, dan menjadikan perbedaan sebagai rahmat, bukan ancaman. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh umat Islam bahwa menjaga persatuan dan kehormatan ulama adalah kunci dari kekuatan umat. Setiap pemimpin, sekecil apapun, memiliki tanggung jawab untuk membawa kedamaian, bukan perpecahan. Dengan hati yang lebih tenang, Habib Syekh menatap masa depan. Cahaya baru telah muncul, membawa harapan akan ukhuwah yang lebih kuat dan dakwah yang lebih bijak. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang ingin menapaki jalan dakwah dengan penuh tanggung jawab.